Salam permulaan baru, salam sehat seutuhnya. Hari ini kita belajar kembali dengan tema otoritas moral. Saya selalu mengucapkan salam permulaan baru untuk mengingatkan kepada setiap orang tua sekolah tunas bangsa, baik yang di Jakarta maupun di Bali, bahwa kita sedang terjadi sesuatu yang besar di antara seluruh orang tua sekolah tunas bangsa untuk terlibat lebih aktif dalam pendidikan anak-anak kita, pendidikan karakter Kristus. Dengan keterlibatan orang tua dan sekolah akan membuat anak-anak kita semakin bertumbuh dalam karakter, dan proses pembelajaran, proses yang kita lakukan semua ini akan membuat anak-anak kita mengalami perubahan demi perubahan, dan bukan juga anak-anak kita, mungkin kita sebagai orang tua. Inilah yang saya sebut dengan nama membangun keluarga yang sehat seutuhnya. Kopi itu kita sudah dengarkan pada waktu pertemuan BBB yang lalu di bulan Agustus. Dan saya ingin mengulang kembali di mana ayatnya tentang kopi. Matius 3:17, Matius 17 ayat 5. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di dalam 17:5 Matius berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Hanya kata bedanya dengarkan dia. Kata inilah anakku berbicara tentang identitas kita sebagai anak. Yang kukasihi adalah berbicara tentang kasih. Kepadanya aku berkenan berbicara afirmasi potensi. Dengarkan dia berbicara tentang otoritas moral yang hari ini kita belajar. Dari kata IKPO kita susun menjadi lebih baik kopi, yaitu kasih atau kasih tanpa syarat, otoritas moral, afirmasi potensi, dan identitas. Pertanyaannya, kenapa ayat ini begitu penting? Ayat ini diterima oleh Tuhan Yesus pada waktu dia dibaptis dan pada waktu dia dipermuliakan di atas gunung. Ketika itu suara Bapa di surga berbicara kepada suara anaknya, atau Allah Bapa berbicara pada Allah Putra, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah manusia dan Tuhan sepenuhnya, dia membutuhkan suara dari Bapaknya. Apalagi kita, apalagi anak kita, tentunya membutuhkan suara dari Bapa, suara dari keluarganya, suara dari ayah dan ibunya. Kita akan berbicara tentang otoritas moral. Ada 4 hal kita akan belajar. Pertama adalah pengertian otoritas moral, kemudian kejelasan atau tujuan hidup, yang keempat cara membangun otoritas moral, yang keempat atau terakhir mengembangkan tanggung jawab disiplin, tanggung jawab atau disebut disiplin juga boleh. Yang pertama, pengertian otoritas moral. Kita sering mendapatkan penyalahgunaan otoritas moral ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Penyalahgunaan otoritas moral ini bisa terjadi di dalam keluarga, di dalam gereja, pemerintahan, atau lingkungan masyarakat kita. Contohnya tentang pemerkosaan, tentang aborsi, tentang pembunuhan, tentang persekusi, baik ras, etnis, agama, dan lain-lainnya. Jadi kita mendapatkan otoritas moral dengan cara yang negatif. Perlu kita ketahui, Yesus itu tunduk kepada Bapaknya secara mutlak sebagai Allah dan manusia, tapi dia juga tunduk kepada pemerintahan. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, berikan kepada Allah apa yang menjadi haknya Allah. Dan perlu diketahui, otoritas moral itu memberkati orang-orang yang ada dalam naungan otoritas itu sendiri. Masih ingat bangsa Israel dipimpin oleh Allah melalui tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Kalau bangsa Israel tidak mengikuti
atau pimpinan Allah melalui tiang awan tiang api pada waktu itu ada di padang gurun, pasti bangsa Israel akan binasa. Ketika kita tidak tunduk dalam otoritas moral, kita mungkin akan binasa. Binasa bukan fisik, tetapi kerohanian kita. Dan perlu diketahui, ketika kita membangun otoritas moral, kita mempunyai yang namanya kejelasan, pikiran yang kuat. Saya sebut clarity. Nah, ada orang yang coba membedakan antara hikmat dan pengetahuan. Kenapa saya katakan ini penting? Karena pikiran yang jelas, clarity, harus berdasarkan hikmat. Saya ulang, harus berdasarkan hikmat. Hikmat itu sifatnya menuju ke arah pusat. Ke arah pusat atau kita sebut sentripetal. Kalau namanya pengetahuan, kadang kita tahu arahnya itu biasanya keluar, mengarah keluar. Kita sebut gerakannya adalah sentrifugal, keluar dari pusatnya. Kenapa ini penting? Karena ini akan membedakan proses kita, apakah kita dipimpin dengan hikmat, mempunyai pikiran yang kuat. Pikiran yang kuat dan pikiran yang lemah itu membedakan apakah kita di dalam proses otoritas moral atau tidak. Pikiran yang kuat selalu mengaitkan segala kejadian kehidupan kita dengan firman Allah. Misalnya kita melihat kejadian-kejadian di sekeliling kita tentang perubahan di dalam masyarakat. Tentunya proses perubahan tidak mudah. Kita yang punya pikiran yang kuat, kita akan melihat sebuah perubahan sebagai untuk perbaikan seluruh kehidupan kita, keluarga, komunitas, gereja, dan masyarakat. Tapi orang yang pikiran lemah selalu takut menghadapi sebuah perubahan. Kalau ada iklan-iklan apapun, kita akan mengaitkan dengan kaitan firman Allah. Itu benar atau enggak? Kalau pikiran yang lembek, kita akan termakan iklan-iklan atau berita-berita hoak. Ya. Nah, bukan hanya itu. Pikiran yang kuat selalu berani menghadapi tantangan kesulitan. Siap menghadapi kesulitan. Tapi pikiran yang lemah selalu undur dalam situasi yang sulit. Pikiran yang kuat selalu akan dibangun dengan proses hikmat. Ya, ingat, hikmat itu kepada intinya. Kalau pengetahuan itu bersifat keluar dari pusat. Ya, misalnya ada sebuah pertanyaan yang penting. Kalau kita menyadari terjadi dalam kehidupan kita yang kita tidak sadar, itu harus dijawab dengan bukan ilmu pengetahuan, tapi dengan hikmat. Ya, mengapa ayah bekerja? Kalau kita bekerja, ayah bekerja, papi bekerja untuk cari makan. Itu jawaban yang paling naif menurut saya. Ya, mengapa ayah menikahi ibu atau mencintai ibu? Kalau jawaban, ya udah, nggak ada yang dipilih lain. Kalau saya dijodohin oleh kakek nenekmu, itu jawaban yang mengerikan. Atau apakah arti hidup ini? Itu adalah proses pertanyaan harus dijawab dengan pikiran yang kuat, dengan clarity yang jelas, dan membutuhkan hikmat. Karena itu akan menentukan proses otoritas moral terjadi atas kehidupan kita atau tidak. Saya akan melanjutkan misalnya tentang pikiran yang harus dibangun dengan hikmat, dengan clarity yang jelas. Misalnya, apakah arti hidup ini? Ada banyak orang menjawab, orang percaya tentunya. Saya tidak ngomong orang yang bukan orang percaya. Kenapa kita hidup? Saya ingin memuliakan Tuhan. Saya ingin bersaksi. Itu baik. Ya, ada lagi yang mengatakan, aku mau melakukan kehendak Tuhan. Tapi melakukan kehendak Tuhannya apa? Nah, di dalam hal ini kita perlu sekali untuk mengerti proses clarity dalam pikiran kita. Kita harus dijawab dengan yang disebut dengan tujuan hidup kita. Menjawab tujuan hidup kita harus kita tunduk dalam proses otoritas. Saya akan pelan-pelan dalam proses ini. Setiap kita menjawab apa tujuan hidup ini, mengapa saya ada di muka bumi, harus disadari mengaitkan proses ini dengan prosesnya Tuhan.
Tahukah Bapak Ibu, kita hadir bukan hanya untuk bersaksi, memuji Tuhan itu baik. Kita hadir di muka bumi untuk memenuhi, untuk melakukan visi dari Allah, kehendak Allah atas kehidupan kita. Ingat, Tuhan Yesus berkali-kali berbicara, kerajaan Allah, mendatangkan kerajaan Allah. Setiap kita harus punya proses yang sama. Setiap kita harus mengerti bahwa kita punya tugas utama dari Allah, seperti tugas utama dari Tuhan Yesus adalah mendatangkan kerajaan Allah. Dalam seluruh kehidupan kita, kita harus ada dalam konteks kerajaan Allah. Kerajaan Allah memimpin kehidupan kita, bukan kehidupan saya yang memimpin kerajaan Allah. Jadi, di dalam proses ini kita harus punya kejelasan hidup kita, kejelasan tujuan hidup kita. Kita mengetahui apa yang disebut dengan tujuan hidup kita yang utama, yaitu berkaitan kerajaan Allah. Bahasa sederhananya adalah mendatangkan kerajaan Allah. Tapi bukan hanya itu, setiap orang punya tujuan hidup yang khusus. Setiap kita mengetahui atau mempunyai misi Tuhan atau kehendak Tuhan yang unik, yang saya sebut dengan second calling atau panggilan yang kedua. Dan panggilan yang kedua ini ditentukan pertama tentunya oleh Tuhan, ditentukan oleh keunikan saya, dan ditentukan oleh situasi atau keadaan. Intersection tiga hal ini, saya, Tuhan, dan kebutuhan membentuk sebuah tujuan hidup yang unik dari kehidupan kita. Seperti tadi saya katakan bahwa tujuan hidup kita yang kedua atau second calling atau panggilan kedua tergantung dengan tiga unsur, saya atau Tuhan, saya, dan konteks saya. Nah, kita bisa melihat proses ini, kita bisa menyusun hal ini. Misalnya, di dalam konteks saya, kita bisa berpikir tentang kebutuhan atau tindakan-tindakan yang memenuhi kebutuhan. Atau kita bisa melihat kesempatan yang kita bisa lakukan. Misalnya masa pandemi, kita bisa melihat bahwa banyak orang butuh yang namanya bisnis online. Ya, hari-hari ini kalau Bapak ingin berdagang atau bisnis kesehatan, mungkin bisnis yang sangat bagus. Selain itu, kita juga bisa menentukan second calling kita dengan kerinduan untuk orang-orang tertentu. Misalnya, saya sangat senang dengan anak muda. Saya sangat senang dengan proses keluarga. Yang ketiga, kita bisa melihat kerinduan kita untuk isu-isu tertentu. Isu-isu politika, isu-isu korupsi, isu-isu tentang kesejahteraan anak, atau berkaitan dengan AIDS, atau berkaitan dengan seni, dengan macam-macam isu. Yang keempat, kita bisa melihat kaitannya dengan karunia. Ya, karunia administrasi, kecakapan kita, bagaimana kita melayani, berkaitan dengan motivasi atau kepemimpinan. Kalau saya, karunia salah satunya adalah tentang membentuk pola pikir atau membangun strategi berkaitan dengan pemimpin. Itu karena setiap orang punya karunia yang berbeda. Itu dari Tuhan, diberikan kepada kita. Yang kelima adalah berbicara dengan kecakapan atau keterampilan. Keterampilan, kecakapan, berbicara sesuatu yang kita dapatkan dan kita terus latih ya. Misalnya kita bisa cakap dengan proses menganalisa, kita proses merancang. Dan kita juga bisa menguji proses tujuan hidup kita yang kedua. Kita bisa bertanya, di dalam kisah hidup kita, dalam proses kita berinteraksi dengan orang lain, sebuah peristiwa atau sebuah apapun juga, apa menunjukkan suatu pola. Apakah saya sering mendapatkan diri saya memimpin? Apakah saya hanya sebagai supporter? Apakah saya selalu menjadi inti atau nyawa di pesta itu? Saya menjadi pusat perhatian orang. Apakah selalu saya menjadi pengelola? Apakah saya orang ada di belakang layar? Ini berbicara tentang proses atau pola kehidupan kita. Bapak Ibu, kita bisa melihat dalam kehidupan kita apakah ada kata-kata yang sering kita gunakan yang menjadi apa? Menjadi kata-kata idola, menjadi oh itu saya banget. Itu gua banget deh. Misalnya kata melatih.
memfasilitasi, memotivasi, membangun, atau menghibur, dan sebagainya. Itu disebut dengan verba. Proses semua ini akan menyusun sebuah pernyataan misi kita. Ketika kita tadi memilih beberapa kata dari A, dari 1 sampai 5, akan menyusun proses kita. Misalnya, kalau saya ada sebuah statement yang kita bisa lihat nanti di layar ya. Saya bermaksud atau rindu, nah setelah itu diberikan proses verbanya, terus diberikan kelompoknya, dari mana, dari asal-usulnya, dari situasinya menjadi situasi yang lebih baik atau situasi apa, melalui sarana apa. Bapak Ibu, misalnya saya, dalam hidup saya, ketika saya menyusun semua proses tadi, dari proses konteks saya, verba, proses situasi saya, kecakapan, karunia, saya menemukan satu yang namanya yaitu pernyataan misi. Saya tahu second calling saya. Ini saya ajarkan kepada istri saya, juga anak-anak saya yang sulung dan yang bungsu, Besaliel dan Elizabeth. Saya punya pernyataan misi demikian dari komposisi tadi. Saya bermaksud membangun keluarga dan jemaat yang misioner dengan nilai-nilai kerajaan Allah melalui pemuritan. Bagian yang berikutnya adalah cara membangun otoritas moral. Kita kalau ingin mempunyai otoritas, pastikan kita tunduk kepada otoritas moral Allah. Dalam konteks istilah firman Allah. Pastikan kita menjadi orang yang tunduk kepada firman Allah. Yang kedua, pastikan kita mengizinkan Roh Kudus mengambil seluruh kendali dalam kehidupan kita. Kita mengikuti Roh Kudus atau mengikuti roh kedagingan kita. Kita selfless atau selfish. Kita ego atau kita memberikan kehidupan kita dikontrol oleh Roh Kudus. Mempunyai otoritas moral memastikan kita harus punya hati nurani yang benar. Hati nurani dari Tuhan yang benar. Kita harus betul-betul bisa dijaga oleh firman Tuhan, konteksnya Tuhan, dan manusia. Dalam hal inilah meja pendukung atau saya sebut table of support. Memastikan setiap kita dibangun otoritas moral artinya kita berkata tidak pada sebuah tindakan-tindakan amoral. Misalnya tentang cinta uang, seks, ya, kekuasaan, hati-hati. Kita mesti jelas, orang yang tunduk dari otoritas moral, orang yang kuat dengan otoritas moral, kita harus berani menghadapi kekuasaan, harta, dan seks dengan jelas. Yang terakhir, ketika kita membangun otoritas moral, memastikan kita tunduk kepada sebuah pertanggungjawaban atau akuntabilitas atau accountability. Kita tadi sudah berbicara sejak awal bahwa otoritas moral berbicara tentang pengertian otoritas moral, berbicara tentang kejelasan hidup, pernyataan misi, cara membangun otoritas moral, yang terakhir mengembang tanggung jawab disiplin. Nah, kita akan belajar tentang mengembangkan tanggung jawab disiplin. Kita bisa melihat sebuah proses bahwa tanggung jawab menurut Ibrani 12 ayat 7-11 itu dimulai dari saya. Dalam konteks ini khususnya keluarga, dari ayah dan ibu sebelum kepada anak. Dimulai saya ayah, dimulai saya sebagai orang tua dengan istri saya, dimulai dari keluarga, dimulai dari komunitas sehingga kepada masyarakat. Ada sebuah skema yang disebut dengan studi kasus Reuben Hill. Nah, dia memberikan pandangan bahwa ada 4 tipe anak dengan proses pendidikan orang tua. Skemanya adalah skema yang di sini disebut dengan skema kasih. Di sini disebut skema kontrol, ya. Kontrol yang kuat dengan yang namanya kasih yang kuat. Nah, kalau kasihnya itu sangat kuat, tetapi kontrolnya remah, akan terjadi proses pendidikan yang permisif. Ya, akibatnya anak merasa tidak aman. Nah, ini berbahaya sekali. Ya, sebab permisif. Anak jadi seenaknya sendiri. Ya, tapi kalau
kasihnya kurang, tapi kontrolnya juga, dan kontrolnya kurang, anak itu menjadi anak yang diabaikan. Makanya apa yang terjadi? Anak yang terabaikan. Wah, ini mengerikan. Kontrol kurang, kasih kurang. Atau disebut anak yang terabaikan. Pendidikan yang mengabaikan anak. Kalau dia kontrolnya kuat sekali, tadi berarti kasihnya sedikit tapi kontrolnya kuat, terbalik ya, atau permisif kan tadi, kasihnya kuat, kontrolnya kurang. Kalau itu terbalik, kontrolnya yang begitu kuat, kasihnya kurang. Anak ini dalam pendidikan otoriter, ya, otoriter. Akhirnya anaknya berontak, terjadi peperangan antara orang tua dan anak. Yang terbaik adalah otoritatif, kontrol kuat, kasih kuat. Anak ini menjadi pribadi yang percaya diri dan akan berkemampuan atau mengembangkan potensi. Itu studi Ruben Hill tentang berbicara dengan disiplin, kasih atau kontrol dengan kasih. Nah, saya ingin mengingatkan ketika kita melakukan otoritas dalam disiplin, pastikan yang pertama, pahami dunia anak kita. Anak kita itu punya dunia yang berbeda dengan hari ini dan 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Pahami setiap temperatur yang berbeda-beda. Temperatur bisa cermat, bisa intim, dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu kenal DISC, atau Bapak Ibu kenal dengan istilah MBTI. Ketiga, tetap berhubungan secara emosional dengan anak kita. Ingat, pandangan mata kita ini bisa berbahaya kalau kita tidak hati-hati. Kalau kita bahasa Jawa limur gitu ya, kita mengabaikan begini aja, anak bisa tersinggung. Hati-hati dengan konteks proses emosi anak-anak kita, walaupun dari proses fisik dimulainya ya. Katakan tidak hanya jika benar-benar diperlukan. Tidak. Ingat, proses otak kadang-kadang tidak mengenal kata tidak ya. Kelima, lakukan disiplin dengan anak Anda, bukan kepada anak kita. Beda ya. Dengan, artinya kalau kita melakukan proses disiplin, memastikan berkomunikasi dengan anak kita. Tidak satu arah, tapi dua arah. Yang keenam, jangan pernah memberikan disiplin dalam keadaan amarah. Ya, amarah itu bahaya. 7, berikan disiplin hanya pada ketidaktaatan dan tindakan amoral. Ya, bukan temperamen dia. Bukan proses gaya bicara dia. Hati-hati ya. Ke-8, selalu berikan 2 kali peringatan. Ke-9, bersikaplah ekstra sabar pada pukul 5 sampai 7. Kenapa nih survei? Pada waktu kita ada di rumah setelah pulang kerja mungkin isunya ya. 10, selalu lakukan debrief setelah memberikan disiplin. Berikan alasan mengapa kita melakukan disiplin. Teguhkan kembali kasih Anda kepada anak kita. Ulangi kembali apa yang dia lakukan berkaitan peraturan. Ketika saya mendisiplin anak saya pastikan dia tahu kesalahannya apa. Misalnya dia tidak taat, melanggar perintah, atau tidak taat dengan perintah yang saya berikan. Saya undang dia, memastikan kita berdialog, memastikan dia tahu apa yang akan saya lakukan. Kalau setelah mendisiplin biasanya saya panggil dia, saya duduk dengan dia. Ada satu pertanyaan yang saya katakan pada dia. Tahukah kamu bahwa papi mengasihi kamu? Dan saya tanya, apakah kamu tahu papi mengasihi kamu? Biasanya dia, oh saya ngerti. Walaupun sambil wajahnya sedih. Saya percaya ini akan menolong kita bagaimana kita membangun otoritas moral. Tuhan Yesus memberkati.